Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rika Damayanti Anissa Sari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Royanti Barutu, SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya untuk kegiatan berikutnya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Selamat siang Bu Royen. Siang Bu. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Royen? Baik Bu. Oke, baiklah Bu Royen. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, yang mana tujuannya nanti pada saat Bu Royen sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan pada Bu Royen, diharapkan nantinya Bu Royen bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini ya Bu Royen. Oke, baik Bu Royen, sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Royen. Boleh Bu? Boleh. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat. Nah, apakah tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu nantinya? Oh, kebetulan yang mau nanti diambil pas observasi Ibu, saya mau membahas tentang kulineri. Oke, kulineri. Kemudian itu kemudian tujuan pembelajarannya Bu? Nah, tujuannya di sana supaya anak-anak atau peserta didik kita bisa berbicara atau bisa menjelaskan atau mengetahui tentang kuliner tentunya, yaitu makanan. Bagaimana mengenali makanan mereka itu, mengikuti resep-resep untuk membuat makanan tersebut, juga mengenal berbagai macam makanan dari berbagai daerah ataupun dari berbagai negara. Jadi karena kita bahasa Inggris jurusannya, jadi tentu bagaimana cara mereka bisa berbahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Oke, berarti Ibu mata pelajarannya bahasa Inggris ya Bu ya? Ya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang berarti tujuan pembelajaran Ibu bagaimana anak-anak itu bisa berbicara, menyampaikan secara sederhana tentang kuliner atau tentang makanan sehari-hari. Oke, nah sekarang Bu, kemudian terkait sudah dari tujuan pembelajaran kita terkait area pengembangan. Nah, area pengembangan yang hendak Ibu capai pada peserta didik Ibu apa? Pada materi ini? Oke, yang ingin saya capai di sini agar anak-anak itu untuk sementara waktu ini memang bagian vocabulary saja anak-anak itu agak susah, tapi selain vocabulary atau kosakata, saya ingin juga anak-anak itu bisa menerapkan pengetahuan mereka untuk kehidupan sehari-hari mereka, apalagi karena kita di sini daerah wisata, paling tidak anak-anak itu percaya dirilah untuk mencoba berbahasa Inggris dengan para turis kita yang datang ke sini. Oke, jadi area pengembangan agar anak-anak itu bisa berbicara, berkomunikasi. Oke, berkomunikasi dengan orang lain ya Bu ya. Ya, setidak-tidaknya yang sederhana saja ya Bu ya. Oke, nah kemudian jadi nanti setelah mereka melakukan kegiatan pembelajaran tentang kulineri, tentang makanan, tentang masakan, jadi kemudian mereka sudah bisa percaya diri, mereka mereka berbicara, berkomunikasi. Nah, nanti yang saya mau tanyakan, pada saat Ibu melakukan pembelajaran, model pembelajaran apa yang Ibu terapkan? Model pembelajarannya ya Bu ya. Modelnya Bu, modelnya. Model. PBL Bu, Project Based Learning. Oke, Project Based Learning ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, kemudian strategi apa nih yang Ibu siapkan untuk melakukan pembelajaran tersebut?
Pembelajaran berbasis proyek, Bu. Oke, kemudian Pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berbasis teknologi. oke, pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, kemudian Dan berbasis berbasis teknologi. Dengan cara bagaimana? Pertama-tama yang bagian kooperatifnya apa ya, berbasis proyek berarti anak-anak saya ajak mengamati kegiatan di rumah, kemudian diaplikasikan nanti berbentuk untuk teknologinya, nanti entah mereka merekam kegiatan mereka secara kelompok atau masing-masing mereka juga bisa. Contohnya entah mereka kegiatan sehari-hari memasak di rumah direkam, kemudian nanti disampaikan ke sekolah. Boleh mereka secara pribadi atau berkelompok, itu kooperatifnya ya Bu ya. Kemudian secara teknologinya hasil rekaman itu ditampilkan di sekolah, kan sudah menggunakan teknologi. Itu maksud saya. Jadi kalau yang di dalam pembelajarannya ya Bu, di dalam kelasnya bagaimana? Strateginya dengan bisa berkelompok rencananya Bu. Oke, berkelompok mereka membuat apalah ada yang kan karena ini bisa berbeda tiap kelompoknya, jadi bisa mereka bikin percakapan, kemudian prakteknya juga menuliskan, contohnya membuat makanan ini apa sih rasanya, paling tidak mengenal. Kalau untuk selanjutnya nanti kan ada beberapa pertemuan ini Bu, bisa aja nanti mereka kayak gimana contohnya kayak kita tradisional kita di sini kan bikin sup band, bagaimana caranya, itu proses-prosesnya mereka tuliskan, mereka mereka tampilkan secara lisan, kemudian ada laporannya. Oke, baik Bu. Berarti intinya biar mereka pandai berkomunikasi, dan mengenal budaya atau jenis makanan daerah, paling tidak daerah mereka, nanti menyusul ke luar negeri gitu. Oke, baiklah Bu. Oke, nah jadi di sini kita sudah tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai, tujuan pelajaran Ibu bagaimana, kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai, kemudian strategi yang Ibu persiapkan untuk dalam pembelajaran. Baiklah, kalau begitu kita berjumpa lagi nanti di observasinya ya Bu ya. Saya akan masuk ke kelas Ibu, saya akan melihat bagaimana penerapannya, kemudian nanti sesudah itu baru kita lanjutkan dengan pasca observasinya ya. Sudah apa yang sudah Ibu capai dari pembelajaran Ibu? Ini perencanaan. Iya, berarti ini baru perencanaannya ya Bu ya. Baiklah Ibu, terima kasih banyak. Oke, selamat pagi. Sorry. Oke, student, good morning. Morning. How are you today? I'm good. Okay, thank you for that. Before we start to study, Theo, please let us do prayer. Oke, di tempat aja. Attention. Before we start to study, let's pray. Finish. Give our greeting to our teacher and friend. Good morning, teacher. Good morning, my friend. Okay, good morning. Thank you, Theo. You're welcome, ma'am. Okay, now listen your name. If you are in this class, you answer. Okay? Yes, ma'am, or I'm here. Okay, Adelaide. Yes, I am. Okay, Abdul. Yes, I am. Anastasia. Anggun. Bagas Orsa. Yes, I am. Benedictus. Yes, I am. Bobby. Yes, I am. Celine. Yes, I am. Claudia. Where are you? Claudia. Cirlius. David. Yes, I am. Dika. Amen. MJ. Yes, I am. Okay, Fabiana. Help
Henry, Ispandi, Iva, Keisha, Karen, Mujadi, Muhammad, Restu, Baryu, Nova, Permai, Rafka, Saki, Rijariani, Saryanti, Theo, Ruspita, Zaki. Oke. Jadi minta tolong Ibu pimpin dulu lagu kita, lagu wajib 1 sebelum kita mulai belajar. Bisa? Can you? Yes. Oke, please. Tujuan pembelajaran ini adalah kita bisa nanti mendeskripsikan seseorang ya, baik itu berbentuk frasa, kalimat maupun berbentuk esai. Mudah-mudahan tercapai ya. Itu nanti tujuannya ya. Jadi mudah-mudahan dengan belajar, dengan kita belajar di sini nanti lama-lama bisa membuat deskripsi yang bagus tentang orang ya. Understand itu? Nampak mati lampunya. Untuk mempelajari describing people itu kita harus ada kosakata, yaitu yang pertama tentang penampilan apa di sana? Fisik. Apa bahasa Inggrisnya? Apa? Physical appearance. Apa? Physical. Can you read again? Physical appearance. Okay. Friends ya. Oke, itu dia. Berarti tentang keadaan fisiknya dulu ya. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang vocabulary, ada noun, apa lagi? Verb, ada verb, apa lagi? Adjective. Tapi benar tulisannya ya, jangan salah-salah ya. Oke. Halo. Kelompok 1, 2, 3, 4, tolong diam. Ya, tidak ada yang bicara. Karena teman kita mau menampilkan hasil kelompoknya. Paham? Siapa yang bersuara dapat hukuman dari saya. Nanti sesi tanya jawab ada. Jadi jangan ada yang berkomentar ketika mereka tampil ya. Oke? Waktu berkomentar ada, waktu bertanya ada, waktu tampil ada. Jadi tolong dihargai teman yang tampil. Paham? Amin. Oke. Nah, caranya seperti ini. Kalian berdiri, bilang seperti ini. Kami dari kelompok berapa kamu? 4. Kami dari kelompok 4 mau menampilkan hasil kerja kelompok kami. Yang mau kami deskripsikan adalah Theo. Hasil deskripsi kami 1. He is handsome, begitu ya. Oke? Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Jawab. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 4 mau menampilkan hasil kerja kelompok kami. mau menampilkan hasil kelompok kami. Mendeskripsikan tema. Yaitu mendeskripsikan Theo. Oke, ulang. Yaitu mendeskripsikan Theo. Kan Theo. Oke, yang lain nanti kayak gitu caranya ya. Biar lagi jadi contoh sama kita. Oke. Udah, 1. 1. He is handsome. Jangan ketawa kalau ada yang lucu. Belum waktunya. Oke, Ibu perbaiki ya.
He is handsome. Sen. Coba ulang lagi. He is handsome. Kamu di depan nggak sayang? Belajar kayak ini. Itu Oke, he is handsome. Apa lagi? Handsome. Is it right ya? Oke, apa lagi? Dua. He is. Big eyes. Big eyes. Tiga. He is fat. He is fat. Oke, badinya fat. You know fat? Apa lagi? He is. Friendly. Friendly ya, ramah ya. He is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan saya Rika Damayanti Anissa Sari, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Royanti Barutu SPD sebagai objek coaching saya. Kemudian beserta dengan pengajar praktik saya yaitu Ibu Setri Uswatul Maulida SPD. Nah, baiklah, saya akan mulai. Selamat siang Ibu. Ya, Bu. Oke. Apa kabar Ibu? Baik Bu. Oke. Baiklah Ibu, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra, kemudian kita sudah melaksanakan observasi di dalam kelas Ibu tadi. Kebetulan Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu, kelas 7 ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih, gimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran? Sudah lega. Iya. Sudah lega ya Bu ya. Sudah lega, sudah berjalan dengan baik, sudah diobservasi ya Bu ya setidaknya. Oke. Nah, sekarang Bu, saya juga mau nanya lagi, bagaimana sih penampilan Ibu tadi? Nah, penampilan Ibu pada saat Ibu memberikan pembelajaran kepada murid kita tadi. Menurut saya penampilan saya sudah sangat bagus. Oke, sudah sangat bagus ya Bu, sudah sesuai ya Bu ya. Oke, nah sekarang menurut saya juga tadi sudah melihat proses pembelajaran Ibu, proses di dalam kelas. Nah, kemudian di sini sebelumnya saya membacakan dulu pra observasi kita kemarin. Nah, di sana pada pembelajaran Ibu, tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai yaitu Ibu ingin agar peserta didik dapat mengetahui tentang makanan dan juga resep-resep makanan. Jadi ini tentang kulineri ya Bu ya. Oke. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai di sini adalah peserta didik mampu meningkatkan keterampilan mereka dalam berkomunikasi dengan baik, khususnya dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian strategi yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran Ibu kali ini yaitu Ibu menggunakan project based learning. Jadi strateginya menggunakan pembelajaran berbasis project. Oke. Kemudian di sini Bu, dari hasil pengamatan saya, nah ketika observasi tadi saya melihat Ibu sudah memberikan konten kepada anak, yaitu berupa LKPD, kemudian berupa buku-buku penunjang, kemudian juga kamus, kemudian juga Ibu memberikan infokus tentang materi yang akan Ibu sampaikan. Nah sekarang yang mau saya tanya, kira-kira setelah penampilan Ibu tadi ada nggak kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas? Kira-kira apa kendalanya? Kendalanya jadi lebih banyak memakan waktu karena anak saya ada yang beberapa orang yang menanyakan pertanyaan yang sudah dijelaskan dan bertanya lagi karena mungkin mereka kurang konsentrasi atau ketika saya menjelaskan mereka fokus ke LKPD-nya, jadi caranya mereka tidak menangkap cara mengerjakan LKPD waktu itu. Oke. Nah sekarang ya, kendalanya anak-anak Ibu kurang fokus. Nah, Ya sebagian. Oke, sebagian bagian. Sekarang yang mau saya tanya, bagaimana cara Ibu mengatasi kendala yang Ibu hadapi ini?
yang saya lakukan di sana, saya ajak anak saya untuk memperhatikan saya lebih lagi daripada yang sebelumnya. Kemudian saya menjelaskan lagi cara atas apa yang mereka tanyakan, yaitu cara mengerjakan LKPM. Oke, oke, menarik, itu luar biasa ya Bu ya. Jadi untuk apa? Jadi istilahnya untuk supaya anak itu lebih fokus ya Bu ya. Oke, jadi supaya lebih fokus, mereka ibu suruh memperhatikan ibu, kemudian menjelaskan lagi bagaimana jawabannya. Nah sekarang yang mau saya tanya, kira-kira saya sudah lihat juga dari hasil asesmen anak-anak tadi, ibu sudah memberikan asesmen, kemudian anak-anak sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, saya mau tanya, dari pembelajaran ini Bu, tujuan Ibu sudah, kemudian penampilan Ibu sudah bagus, kata Ibu strategi Ibu sudah ada, kemudian tujuan pembelajaran Ibu juga apa, kira-kira kendala Ibu juga sudah tahu, kendala Ibu juga apa, kemudian Ibu tahu bagaimana cara menghadapi kendalanya. Nah kira-kira apa rencana tindak lanjut untuk Ibu agar pembelajaran Ibu hari ini, pembelajaran Ibu ke depannya lebih baik daripada hari ini? Menurut saya akan memperbaiki strategi dan mencocokkannya untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian saya lebih memperhatikan lagi kondisi anak saya, apakah mereka sudah konsentrasi atau tidak. Sekarang dari hasil pembelajaran Ibu, kira-kira berapa kadarnya dari angka 1 sampai 10? Ibu mengukur kemampuan Ibu dari di angka berapa? Antara 1 sampai 10 Bu? Saya orangnya agak pede, Iya. aja. Oke, benar Ibu. PD itu harus ditanamkan di diri kita. Tapi Jadi nggak berani 10. jadi 9 ya Bu ya, dari angka 1 sampai 10 angka 9. Kayaknya 9 pilihan saya kan. Iya, iyalah. Oke. Nah, sekarang apakah gini? Apakah Ibu nggak pengen nilai Ibu ini jadi 10? Mau lah Bu. Oke. Mau lah. Nah, jadi sesudah Ibu lihat bagaimana tujuan pembelajaran Ibu segala macam sudah Ibu buat, kemudian rencana tindak lanjut Ibu juga sudah Ibu lakukan. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencana tindak lanjut Ibu itu? Maksudnya Bu? Maksudnya tuh realisasinya kapan? Apakah pada pembelajaran berikutnya? Untuk dapatkan nilai hasilnya. Tidak, istilahnya untuk melakukan rencana tindak lanjut Ibu tadi. Rencana tindak lanjut Ibu tadi. Untuk berikutnya lah. Oke, pada pembelajaran berikutnya. Secepatnya berarti ya Bu ya. Ya, diperbaiki dan selalu diperbaiki. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, sebagai penutup, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan ini? Ibu ya, terutama saya tanya Ibu, dari proses yang sudah kita lakukan mulai dari pra sampai observasi sampai hari ini pasca. Untuk yang saya dapatkan banyak Bu, yaitu arahan dari Ibu, kemudian saya juga lebih termotivasi lagi supaya penampilannya lebih bagus dan anak-anak juga mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, luar biasa Ibu ini ya. Selain PD, Ibu hebat, benar. Saya harus belajar banyak juga dari Ibu ini. Nah, sekarang terima kasih Bu. Oke, baiklah Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita saling memperbaiki diri Bu. Saya memperbaiki diri saya dan juga kita saling memperbaiki apa yang kurang dan segala macam. Bisa jadi nanti ketika saya punya masalah, saya datang ke Ibu. Nah, kita bisa gantian. Oke, Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, Bu.